Berikut ini beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, yang pertama ada yang namanya folder aman ya. Nah, jadi folder aman itu seperti ini. Dia jadi seperti ruang kedua. Nah, jadi kalian bisa menyembunyikan aplikasi ataupun file-file seperti foto, video, dan lainnya di dalam folder aman ini ya. Nah, jadi untuk pertama kali kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Nah, teman-teman silakan masuk ke bagian pengaturan. Di sini kalian tulis yang namanya folder aman ya. Nah, di bagian pencarian kalian tulis folder aman. Nah, ini sedang mencari, kita tunggu. Nah, ini dia udah muncul folder aman, kalian klik. Nah, jadi ini dia langsung kita diarahkan ke bagian folder aman. Nah, jadi jika teman-teman baru pertama kali ini harus membuat kunci keamanannya ya. Nah, jadi kalian harus mendaftar dan membuat kunci keamanannya. Nah, di sini ada settingannya. Nah, ini ada tipe kunci, ada beberapa pilihan, ada menggunakan pola seperti ini, pin dan sandi ya. Nah, jadi kalian silahkan sesuaikan mau yang mana. Nah, ini bisa perlihatkan pola juga. Nah, ini kunci otomatisnya saya sarankan setiap saya meninggalkan aplikasi ya, yang pertama. Nah, kemudian di bagian ini juga bisa diaktifkan tambahkan folder aman ke layar aplikasi. Kemudian ini ada settingan yang lainnya, teman-teman bisa pelajari ya. Nah, jadi langsung kita praktek untuk cara penggunaannya. Nah, misalnya ini belum muncul, kalian bisa lihat di bagian pusat kontrol atau quick panel. Nah, ini dia harus diaktifkan ya, baru ada di sini. Kalau nggak aktif, dia nggak muncul. Nah, jadi jika kalian nggak ketemu, kalian bisa klik icon pensil, lalu kalian klik edit. Nah, di bagian bawah ini kalian cari, kalau ketemu kalian tinggal klik untuk menambah, kemudian klik selesai. Nah, sekarang jika sudah muncul, kalian tinggal aktifkan di sini, kemudian kalian masuk ke folder amannya. Nah, lalu di sini kalian bisa lihat ini ada aplikasi-aplikasi yang sudah saya tambahkan. Jika kalian ingin menambahkan, kalian tinggal klik icon plus atau tambah. Nah, bisa unduh dari Play Store apabila aplikasinya belum terunduh, dari Galaxy Store juga bisa. Nah, di sini banyak sekali aplikasi yang bisa kita tambahkan ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan menambahkan WA Business, kita klik lalu pilih tambah. Nah, jadi di sini kalian bisa juga sebagai alternatif untuk menggandakan aplikasi ya. Jadi bisa menggunakan dua ruang. Yang pertama itu ruang biasa, kemudian ruang folder aman. Jadi ruang folder aman ini seperti ruang kedua ya. Nah, kemudian untuk menyembunyikan ataupun eh, menyembunyikan aplikasi ataupun foto, file, video dan lainnya bisa juga ya. Nah, jadi masuk ke galeri seperti ini, kalian bisa klik di bagian titik 3. Nah, jadi kalian bisa buat yang baru, album baru, ataupun kalian nggak mau buat bisa seperti ini, langsung kalian cari file, foto, ataupun video yang ingin kalian sembunyikan. Sebagai contoh, di sini saya masuk ke galeri, kemudian di sini saya masuk ke gambar layar ya. Nah, ini kita contohkan yang ini, lalu pilih titik 3 atau lainnya, kemudian pilih pindahkan ke folder aman. Lalu masukkan kuncinya, maka dia akan tersembunyi di bagian folder amannya ya. Nah, sekarang kita coba masuk. Nah, ini dia ya. Nah, jadi tersembunyi di sini. Nah, bisa dikembalikan juga, klik dan tahan, lalu klik lainnya, lalu pilih keluarkan dari folder aman. Nah, jadi intinya untuk yang bersifat privasi ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah split screen ya. Nah, jadi coba kalian buka satu aplikasi, kemudian kalian usap dua jari dari bawah ke atas ya. Nah, ini dari bagian ini kalian usap dari bawah ke atas ya, secara bersamaan dengan dua jari. Nah, maka akan melakukan split screen. Jadi kalian tinggal buka aplikasi kedua ya. Nah, ini bisa menukar posisi, kemudian bisa mengatur ukurannya, bisa besar di bawah ataupun kecil di atas ataupun sebaliknya. Untuk menutup tinggal ditarik aja ya. Nah, jadi ini adalah split screen ya, teman-teman ya. Dari sini juga bisa kalian buka aplikasi, kemudian klik tombol recent up, kemudian klik pada logo aplikasinya, lalu pilih buka dalam tampilan layar terpisah. Nah, jadi tinggal buka aplikasi yang kedua. Jadi ini cocok sekali bagi teman-teman yang suka multitasking. Misalnya kalian ingin nonton YouTube kemudian sambil scroll sosial media juga bisa ya. Nah, jadi bisa dimanfaatkan untuk multitasking. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah jendela mengambang atau multi window. Nah, jadi kalian buka satu aplikasi kemudian kalian tarik dari atas pojok kanan atas ke bawah. Nah, maka ini sudah mengaktifkan jendela mengambang. Kemudian buka aplikasi yang selanjutnya. Nah, ini kita bisa simpan dulu ya. Nah, kita buat perkecil seperti ini. Lalu ini kita tarik lagi seperti yang tadi. Nah, maka bisa lebih dari satu ataupun dua aplikasi, bisa tiga juga ya.
Nah, jadi teman-teman bisa atur ukuran, kemudian posisinya juga bisa diubah, ini bisa klik X untuk menutup ya. Nah, jadi ini adalah multi window ya. Jadi ini cocok juga untuk teman-teman yang suka multitasking ya. Misalnya sambil chattingan di WhatsApp, kemudian dengar musik atau lagu di YouTube ya, bisa sekali. Nah, jadi untuk kalian yang belum bisa pakai cara yang saya contohkan tadi, kalian bisa juga seperti ini, buka satu aplikasi, kemudian klik tombol recent app, kemudian klik pada logo aplikasinya, lalu pilih buka dalam tampilan pop-up. Nah, jadi juga bisa ya. Kemudian ini untuk tampilan pop-up ini memang tidak semua aplikasi bisa ya. Kalian silahkan coba aja. Untuk aplikasi yang tidak bisa itu artinya nggak support ya. Nah, jadi kalian bisa cek di bagian ini pengaturan. Nah, setelah masuk ke pengaturan, kalian silahkan cari yang namanya fitur lanjutan. Nah, di sini ada multi jendela. Nah, ini kalian aktifkan dulu ya. Usap untuk tampilan pop-up diaktifkan. Yang ini juga untuk layar terpisah yang 2 jari tadi ya. Nah, jadi kalian silahkan manfaatkan fitur ini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah RAM Plus. Nah, jadi di HP Samsung kita juga bisa menambah RAM ya. Jadi ada yang namanya RAM Plus. Kalian silahkan masuk ke pengaturan, kemudian kalian pilih di bagian perawatan perangkat. Nah, di sini pilih di bagian memori. Kemudian kita tunggu sebentar, ini sedang memeriksa. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya RAM Plus. Nah, di sini kalian aktifkan dulu, lalu kalian silahkan pilih RAM yang kalian inginkan, kemudian pilih mulai ulang. Nanti HP kalian akan di-restart, mati sebentar lalu nyala lagi, dan kalian lihat RAM-nya akan berubah sesuai dengan yang kalian pilih ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah panel Edge atau panel X. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa meletakkan aplikasi di sini. Nah, bisa pilih banyak aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali kalian bisa pilih. Cara penggunaannya tinggal diusap aja ya. Nah, bisa juga untuk screenshot oval persegi panjang juga bisa. Nah, jadi untuk panel Edge ini sama seperti yang namanya Smart Sidebar ya, teman-teman ya. Cuman di HP Samsung itu namanya panel Edge atau panel Edge ya. Nah, jadi untuk menggunakan panel Edge ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir di bagian bawah ini ada yang namanya tampilan. Nah, di sini kalian lihat di bagian bawah ada yang namanya panel Edge. Ini dia ya. Jadi kalau belum aktif, kalian silahkan aktifkan, maka dia akan muncul di samping ini. Nah, lalu di sini ada namanya panel. Biasanya saya akan mengaktifkan tugas, pilih cerdas dan aplikasi. Nah, ini bisa diedit untuk menambahkan alat lainnya. Kemudian aplikasi ini juga bisa diedit. Nah, kalian bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang kalian inginkan dan kalian butuhkan ya. Nah, jika mau dikurangi tinggal klik aja ikon kurangnya. Nah, maka dia akan berkurang. Kemudian kita keluar dari sini, lalu selanjutnya kita lihat di sini ada gagang. Nah, ini posisi kalian bisa ubah ada di kiri dan di kanan ya. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kunci posisinya juga bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Lalu ada warna bisa dipilih, ada berbagai pilihan warna ya. Nah, jadi kalian silahkan pilih mau yang mana. Kemudian transparansinya bisa diatur juga. Kemudian ini ada ukuran, ada kecil, besar, bisa diatur dan lebarnya juga bisa diatur ya. Nah, ini untuk settingannya ya. Kemudian ada bergetar saat gagang disentuh. Nah, kemudian untuk penggunaan tinggal diusap aja seperti ini, bisa untuk screenshot dan lainnya. Nah, jadi panel X ini juga salah satu fitur yang bisa dimanfaatkan jika kalian belum tahu. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah cloning aplikasi. Nah, jadi di HP Samsung juga ada fitur cloning aplikasi ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Di sini kalian silahkan masuk ke fitur lanjutan, lalu gulir ke bawah, pilih Dual Messenger. Nah, di sini ada aplikasi yang tersedia. Nah, ada beberapa aplikasi yang mendukung ya. Aplikasi yang didukung akan muncul di sini setelah Anda menginstalnya. Jadi untuk aplikasi yang nggak muncul itu artinya tidak mendukung ya, teman-teman. Nah, jadi hanya aplikasi tertentu saja yang bisa kita gandakan. Untuk menggandakannya, kalian bisa aktifkan seperti ini, lalu klik install. Nah, ini udah aktif. Untuk logo aplikasi cloningnya, warnanya ada oranye dan putih di dalam aplikasinya ya, atau di bagian logo aplikasinya. Icon aplikasi ya. Nah, ini yang asli, kemudian ini yang cloning ya. Jadi bisa dua aplikasi WhatsApp. Kemudian jika kalian ingin menggunakan aplikasi yang tidak bisa, kalian bisa menggunakan alternatif yang pertama tadi yaitu fitur folder aman ya. Nah, di sana kalian bisa menambahkan aplikasi-aplikasi banyak sekali. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah kode rahasia pagar bintang 0 pagar bintang ya. Nah, jadi kalian masuk ke aplikasi panggilan. Nah, kemudian masuk ke bagian keypad. Nah, di sini kalian ketikkan bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, jadi di sini kalian bisa mengecek HP kalian ya, teman-teman ya, apakah normal atau tidak. Nah, jadi biasanya ini bisa kalian misalnya untuk melihat
layar ya teman-teman ya, apakah masih bagus sensornya. Nah, kemudian di sini kita bisa keluar, kemudian ada red, nah ini berarti normal ya. Kemudian ada green, nah ini enggak ada masalah berarti ya. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang mengecek HP ya. Jadi touchscreen-nya juga bisa kalian cek ini apakah normal atau tidak ya. Nah, ini normal ya, ini enggak ada masalah. Nah, jadi biasanya untuk orang-orang yang beli HP bekas atau second biasanya akan mengecek di bagian ini juga. Kemudian kita lanjut lagi untuk fitur selanjutnya. Juga kode rahasia, yaitu bintang pagar 06 kemudian ditutup dengan pagar ya. Nah, jadi ini untuk mengecek email. Nah, ini kita tulis seperti ini di bagian keypad juga, bintang pagar 06 kemudian ditutup dengan pagar, maka akan menampilkan email di HP Samsung kalian. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menyembunyikan aplikasi ya. Nah, jadi di HP Samsung kalian bisa menyembunyikan aplikasi-aplikasi yang kalian anggap untuk tidak digunakan untuk orang lain ya. Misalnya anak kalian suka main YouTube atau TikTok, kalian bisa sembunyikan aplikasinya ya. Nah, caranya kalian klik dan tahan pada layar hingga muncul seperti ini, ataupun kalian cubit 2 jari seperti ini, lalu klik di bagian pojok kanan bawah ada pengaturan. Nah, di sini ada sembunyikan aplikasi ya. Nah, jadi kalian bisa pilih aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Nah, saya contohkan di sini aplikasi WhatsApp ya. Nah, ini WhatsApp atau aplikasi lainnya YouTube bisa juga. Nah, sebagai contoh YouTube aja lalu klik selesai. Nah, sekarang keluar. Nah, tadi YouTube ada di sini, sekarang sudah menghilang. Teman-teman bisa lihat, ini udah nggak ada. Nah, nggak ada ya. Nah, kemudian untuk mengaksesnya, kalian bisa masuk ke Play Store. Kalian cari, tulis nama aplikasi yang kalian sembunyikan, misalnya tadi YouTube ya. Nah, kalian klik. Nah, maka di sini kalian bisa buka ataupun masuk ke bagian pengaturan, lalu masuk ke bagian aplikasi. Nah, di sini kalian tulis saja di bagian pencarian YouTube. Agar lebih cepat ya. Nah, kalian klik. Kemudian di bagian pojok kiri bawah ada opsi buka, kalian klik. Nah, maka di sini kalian sudah bisa mengaksesnya. Kemudian jika kalian ingin mengembalikan YouTube-nya, kalian ingin mengembalikan aplikasi yang sudah tersembunyi, kalian klik dan tahan seperti tadi, lalu masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian sembunyikan aplikasi. Nah, di sini kalian klik di bagian aplikasi yang tersembunyi, lalu klik selesai. Maka dia akan muncul lagi. Biasanya dia pindah di belakang ini ya. Nah, kita klik lalu tahan, geser lagi ke tempat awalnya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah riwayat notifikasi. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu di notifikasi ini, setiap notifikasi yang masuk itu bisa tersimpan di riwayat notifikasi ya. Walaupun sudah terhapus di bagian ini, maka dia akan tersimpan di bagian riwayat notifikasi. Tetapi harus diaktifkan terlebih dahulu baru bisa dilihat di sana ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir, kalian pilih di bagian pemberitahuan. Nah, di sini ada yang namanya pengaturan lanjutan, kalian klik, kemudian pilih riwayat notifikasi. Nah, di sini kalian bisa aktifkan, apabila belum aktif silahkan diaktifkan di sini, nanti setiap riwayat notifikasi yang masuk akan tersimpan di sini. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah gaya notifikasi pop-up ya. Nah, jadi untuk notifikasi yang masuk di bagian atas layar itu bisa berbagai model tampilan ya. Nah, biasanya ada cahaya seperti kembang api dan lainnya ya. Nah, di sini kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih pemberitahuan, lalu pilih gaya notifikasi pop-up. Nah, ini dia di bagian singkat kalian pilih gaya ADG Lighting. Nah, ini ada berbagai pilihan ya teman-teman ya. Nah, ini yang tidak ada. Ini ada gelembung. Nah, ini ada yang seperti ini. Nah, kemudian ada yang ini juga gema. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih mau yang mana ya. Nah, jadi setiap ada notifikasi masuk nanti ada model gaya notifikasinya ya, ada pop-up-nya. Nah, jadi seperti itu, kalian silahkan pilih lalu kalian klik selesai. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya, ini cukup penting yaitu adalah pemblokir otomatis. Nah, sekarang kan rawan sekali untuk penipuan-penipuan yang dikirim melalui WhatsApp ya, untuk aplikasi-aplikasi jahat yang dikirimkan ya, ataupun kita nggak sengaja terdownload atau terinstall ya. Jadi HP Samsung itu ada fitur keamanannya untuk melindungi agar
tidak terunduh atau terinstall di HP kita, yaitu pemblokir otomatis ya. Jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian cari yang namanya keamanan dan privasi. Nah, lalu pilih di bagian pemblokir otomatis. Nah, ini dia, kalian aktifkan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa membaca ya, pemblokir otomatis mengamankan ponsel Anda dengan memblokir ancaman dan aktivitas mencurigakan lainnya. Nah, memblokir aplikasi dari sumber tidak resmi, hanya aplikasi dari sumber resmi yang dapat diinstal ya. Nah, jadi untuk aplikasi-aplikasi yang berbahaya itu tidak akan bisa terinstall di HP Samsung kita ya. Jadi aman sekali, kalian harus mengaktifkan fitur ini untuk mencegah dari kebocoran data ataupun penipuan. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah ID pemanggil dan proteksi spam. Nah, ini juga untuk melindungi kita dari penipuan ya. Nah, biasanya kan banyak sekali panggilan-panggilan yang masuk penipuan ya teman-teman ya. Jadi setiap panggilan masuk itu nomor yang tidak dikenal itu akan ada peringatan ya. Nah, akan ada peringatan misalnya ditulis penipuan atau dicurigai spam ya. Nah, jadi kalian nggak perlu angkat telepon itu ya. Jadi diabaikan aja atau dimatikan aja. Nah, jadi kalian masuk ke telepon seperti ini panggilan atau aplikasi panggilan ini. Kalian masuk, kemudian klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu di sini ada pengaturan. Nah, kemudian ini ada ID pemanggil dan proteksi spam. Yang ini kalian aktifkan ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengamankan kita dari panggilan-panggilan penipuan atau yang berbahaya. Oke teman-teman, kita masuk ke fitur yang terakhir yaitu adalah menu aksesibilitas. Nah, jadi menu aksesibilitas bisa kalian gunakan untuk screenshot, mematikan daya tanpa tombol daya, kemudian mengatur volume, kecerahan, dan lainnya. Masih banyak lagi ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan yang namanya menu aksesibilitas atau menu asisten. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan, kemudian silahkan cari di bagian aksesibilitas. Nah, di sini kalian pilih interaksi dan kecekatan. Lalu di sini ada menu asisten, kalian aktifkan, lalu klik izinkan. Nah, jika kalian ingin masuk ke setting, kalian bisa klik di sini. Nah, ini bisa kalian atur juga transparansinya ya. Kemudian bisa aktifkan sebagai icon ads, jadi dia agak tersembunyi di samping. Nah, jadi kalian tinggal klik, lalu bisa pilih untuk screenshot. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya ya, teman-teman ya. Nah, ini kalian klik, kemudian kita lihat di sini ada menu matikan daya. Nah, bisa mematikan HP dari sini. Kemudian bisa mengatur volume. Nah, ini bisa dibesarkan ataupun dikecilkan. Nah, masih banyak yang lainnya, teman-teman silahkan coba aja. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Apabila ada tambahan yang lainnya yang teman-teman ketahui, kalian bisa cantumkan di kolom komentar video ini agar teman-teman lainnya juga tahu ya. Sekian saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.